Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan, kenikmatan, dan semua ridho dari Tuhan semoga selalu menghampiri pada kita. Amin ya robbal alamin. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini kita masih bisa bertemu, masih bisa bertatap muka walaupun lewat medsos, yaitu lewat channel YouTube Mambu Santri Channel. Sahabat-sahabat Mambu Santri Channel, kemarin ada yang bertanya di kolom komentar seperti ini pertanyaannya. Kita disuruh membahas yaitu tata cara melaksanakan mandi wajib. Sebenarnya sahabat-sahabat semua, di dalam literatur kitab-kitab fikih yang ada, pembahasan tentang bersuci itu menjadi pembahasan yang paling utama. Ini dikarenakan bahwa bersuci adalah menjadi kunci dari keberagamaan kita. Jadi kita di dalam beragama yang paling menjadi tolok ukur, yang menjadi dasar itu adalah bersuci, sahabat-sahabat. Maka dari itu semua orang itu diharuskan mengetahui tata cara bersuci, baik bersuci dari najis, dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Sebagaimana sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, miftahus sholati tuhuru, pembuka dari sholat itu adalah bersuci. Nah, di dalam hadas itu ada dua, sahabat, yaitu hadas besar dan juga hadas kecil. Kalau hadas kecil, sebagaimana yang kita ketahui, itu cara membersihkannya atau cara bersucinya adalah dengan berwudu, gitu ya. Itu kalau hadas kecil. Tetapi kalau hadas besar, itu kita bersucinya harus dengan cara mandi besar atau mandi junub atau mandi jinabat. Dalil tentang wajib mandi besar ini sangat banyak sekali, sahabat-sahabat. Di antaranya ada di dalam Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk sebelum kalian sadar dan mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan pula kalian masuk masjid ketika kalian dalam keadaan junub, kecuali ketika kita hanya untuk melintas saja tanpa bermaksud untuk berdiam di dalamnya sampai kalian mandi. Di dalam ayat yang lain, di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, Allah juga berfirman, dan ketika kalian dalam keadaan junub maka mandilah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, al-ma'u minal ma'i, air itu dari air, yang maksudnya adalah mandi wajib itu disebabkan karena keluarnya sperma. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mandi besar itu, sahabat-sahabat, itu mempunyai syarat dan juga rukun-rukun tertentu yang apabila rukun atau syaratnya itu tidak terpenuhi, maka mandinya itu tidak akan sah, sahabat. Kemudian penyebabnya apa sih kita itu sehingga bisa dalam keadaan junub atau kita itu harus mandi besar dan itu harus kita laksanakan, gitu loh. Apa sih penyebabnya? Penyebabnya ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama itu adalah bersetubuh, keluar sperma, kemudian haid, nifas, melahirkan, dan juga meninggal dunia. Kecuali meninggal dunia itu dalam keadaan syahid. Kalau dalam keadaan syahid tidak wajib untuk mandi besar. Itu ya, sahabat. Itu adalah beberapa penyebab
dari kita ini diwajibkan untuk mandi besar. Kemudian orang yang dalam keadaan junub itu juga dilarang melaksanakan hal-hal tertentu yang itu tujuannya adalah untuk melaksanakan beberapa perintah dari Tuhan atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dilarang ketika kita dalam keadaan junub yaitu yang pertama sholat. Sholat ini juga sampai ke sujud sahwi ataupun sujud tilawahnya. Kemudian kita juga dilarang untuk tawaf. Kemudian dilarang untuk menyentuh mushaf, membawa mushaf, membaca walau hanya satu ayat dari Al-Quran, kecuali ketika itu membaca ayat Al-Quran atau sebagian dari ayat satu Al-Quran itu untuk tujuan doa, misal membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan diniati bukan membaca Al-Quran tapi membaca zikir atau membaca wirid atau membaca doa, itu tidak apa-apa sahabat-sahabat. Kemudian ada lagi yaitu yang dilarang untuk orang yang dalam keadaan junub, yaitu berdiam diri di masjid. Itu beberapa hal yang sangat dilarang ketika kita dalam keadaan junub, yang saat kita dalam tanggungan untuk mandi besar. Kemudian ada lagi tambahan larangan untuk wanita ketika dalam keadaan junub atau haid atau nifas, itu juga dilarang berpuasa. Kemudian dilarang melintasi masjid karena khawatir darahnya akan menetes. Tetapi kalau memang dipastikan darahnya itu tidak akan menetes, itu boleh melintasi masjid, asal memang itu sudah dipastikan tidak akan ada darah yang menetes ya sahabat. Kemudian ada lagi yaitu bersuci dari hadas kecil. Karena apa? Orang yang belum mandi besar, kemudian dia wudhu gitu ya, atau dia bersuci dari hadas kecil, itu akan sia-sia sahabat. Jadi memang ketika kita dalam keadaan junub kemudian datang haid, itu mandinya adalah nanti setelah haidnya selesai, itu baru kita mandi. Itu nanti mandinya hanya satu kali, itu bagi perempuan. Kemudian dalam kitab Safinatun Najah itu disebutkan bahwa rukun mandi besar itu ada dua. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, ke seluruh anggota badan. Kemudian ada lagi di dalam kitab Kasyifatus Sajah itu dijelaskan niat mandi besar itu harus dilaksanakan bersamaan dengan menyiram satu anggota badan, atau menyiram pertama kali itu harus dibarengi dengan niat. Boleh mana saja yang disiram pertama kali, tapi kemudian ketika kita menyiram pertama kali, misal kita menyiram dada gitu ya, kemudian kita belum niat, kemudian kita menyiram kepala, baru ingat dan kita niat di kepala, maka nanti setelah itu dada harus tetap disiram kembali, karena yang pertama dalam siramannya itu belum dihitung mandi besar karena belum disertai dengan niat. Itu kalau di dalam kitab Kasyifatus Sajah. Kemudian meratakan air ke seluruh tubuh itu harus semua kena tanpa ada benda-benda yang menghalangi kulit atas terkenanya air. Jadi kulit ataupun badan ini harus memang free atau bebas dari benda-benda yang menghalanginya. Misal adalah kotoran kuku, kemudian cat tembok, kemudian ada lagi perempuan adalah eyeliner. Itu juga tidak boleh untuk dibuat mandi besar karena itu akan menghalangi kulit. Jadi sebelumnya itu harus dibersihkan terlebih dahulu, baru kita melaksanakan mandi besar. Apabila di dalam kulitnya atau tubuhnya itu ada benda yang menghalangi walaupun sedikit, itu mandinya belum sah. Kemudian bagaimana? Setelah kita ingat, itu hanya kita basuh saja, tidak usah mengulangi dari awal. Tetapi ketika ada benda yang menghalangi dan kita ingat, kita hanya cukup membasuhnya saja sahabat-sahabat. Dan sebelum mandi besar itu yang perlu kita perhatikan ya sahabat-sahabat, itu adalah lipatan-lipatan pada tubuh kita. Misal di ketiak, kemudian lipatan tubuh pada orang gemuk itu kan ada lipatannya, itu juga harus perlu diperhatikan. Kemudian
di pantat itu bagian ada lipatannya, kulit bertemu kulit itu juga harus diperhatikan. Kemudian ada lagi di tumit itu juga ada lipatan, jadi itu harus diperhatikan terlebih dahulu ketika kita mandi besar teman-teman. Dan yang paling diperhatikan, air yang digunakan ini harus air mutlak atau airnya ini harus netral. Netral di sini adalah tidak berubah warna secara signifikan, misal terkena sampo atau terkena sabun. Jadi ketika tercampur dengan sampo atau tercampur dengan sabun itu berubah warna, itu bukan air mutlak, itu bukan air netral gitu ya, tapi itu belum bisa dipergunakan. Jadi memang air yang harus digunakan itu harus air mutlak atau air yang netral. Kemudian mandi besar itu juga ada sunnah-sunnahnya sahabat. Ini juga kalau panjenengan laksanakan itu akan menambah pahala dari panjenengan. Di antaranya adalah berwudu, kemudian memakai siwak, kemudian ada lagi berdiri, kemudian menghadap kiblat, membaca basmalah, berkumur, dan juga memastikan kotoran-kotoran yang ada di dalam kuku maupun yang lainnya. Nah, itulah sahabat-sahabat kurang lebih penjelasan tentang cara atau tata cara melaksanakan mandi besar. Kalau ada kekurangan atau ada yang salah, mohon saya dimaafkan, mohon saya diingatkan. Panjenengan silahkan ketik di kolom komentar. Kalau memang ada kebenaran, itu semua semata-mata adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak luput dari kesalahan, saya tidak luput dari dosa, jadi saya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton sampai detik ini. Saya mewakili dari teman-teman Mampu Santri channel Mampu Santri, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.